Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erina Nurmiftahul Jana dengan NRP 33226.018 dari Program Studi Sains Data Terapan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek akhir Statistika Dasar semester 1 tahun perkuliahan 2022-2023 dengan judul Pemodelan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur menggunakan regresi linier berganda. Nah, tujuan dari proyek akhir saya kali ini yang pertama adalah untuk menguji regresi data tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan 2020. Yang kedua, untuk mencari faktor-faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan 2020. Dan yang ketiga adalah untuk mencari pemodelan regresi linier berganda yang sesuai untuk data TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan 2020. Nah, dari tiga tujuan tersebut, diharapkan bahwa pemodelan regresi linear berganda yang akan didapatkan nantinya mampu menjadi suatu estimasi untuk mengetahui bagaimana tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian metodologi. Metodologi yang saya gunakan adalah regresi linear berganda. Apa itu regresi linear berganda? Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dan juga variabel dependen, yang mana persamaannya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus sampai dengan BNXN, yang mana Y adalah variabel dependen, X1 dan X2 adalah variabel independen, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan suatu peningkatan maupun penurunan. Nah, langkah-langkah pengerjaannya yang pertama adalah mengunduh data, yang kedua adalah penetapan variabel, yang ketiga adalah preprocessing, yang keempat adalah pemodelan, yang kelima adalah uji normalitas residual, dan yang keenam adalah uji identik. Sumber data. Nah, data yang saya gunakan untuk proyek akhir saya yaitu sebuah data yang berjudul Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur tahun 2011 sampai dengan 2020 yang saya unduh dari laman Badan Pusat Statistik yaitu di bps.go.id. Untuk dimensi datanya, dataset tersebut memiliki 70 data dengan 7 variabel yaitu tahun, TPT atau tingkat pengangguran terbuka, lama sekolah, pertumbuhan PDRB atau produk domestik regional bruto, UMP atau upah minimum provinsi, jumlah penduduk dan juga penduduk miskin. Nah, penetapan variabel. Untuk seluruh variabel yang saya gunakan pada pemodelan kali ini, kesemuanya memiliki tipe data yang sama, yaitu tipe data numerik. Nah, untuk TPT saya tetapkan sebagai variabel dependen, kemudian untuk lama sekolah, pertumbuhan PDRB, UMP, jumlah penduduk dan juga penduduk miskin saya tetapkan sebagai variabel independen. Nah, kita beralih ke airport-nya. Sebelum pemodelan, saya terlebih dahulu menampilkan data yang akan saya gunakan untuk pemodelan tersebut. Di sini saya memanggil library readXL untuk menampilkan data CSV dari data training dan juga data testing yang saya gunakan. Nah, pada output-nya dapat dilihat data testingnya di sini di variabel tahun dan juga variabel TPT. Kemudian untuk data trainingnya dari variabel tahun, variabel TPT, lama sekolah, pertumbuhan PDRB, UMP, jumlah penduduk, dan juga penduduk miskin. Kemudian di bawahnya saya melakukan preprocessing data. Di sini saya menggunakan sintaksis sum isna dari setiap data yang saya gunakan. Sintaksis ini saya gunakan untuk mengecek apakah terdapat data yang kosong dan pada outputnya adalah bilangan nol, yang artinya adalah pada setiap data tersebut tidak memiliki data yang kosong. Kemudian di sini saya juga menggunakan statistik deskriptif dengan sintaksis names untuk menampilkan nama-nama variabel dari training data ya.
Itu tahun, TPT, lama sekolah, pertumbuhan PDRB, UMP, jumlah penduduk, dan juga penduduk miskin. Kemudian, saya menggunakan STR training data untuk menampilkan tipe data dari setiap variabel. Di sini dapat dilihat bahwa tahun dan juga jumlah penduduk memiliki tipe variabel integer, kemudian TPT, lama sekolah, pertumbuhan PDRB, UMP, dan juga penduduk miskin memiliki tipe data numerik. Lalu di sini saya juga menampilkan summary dari training data untuk memunculkan atau menampilkan rincian dari data trainingnya. Nah, di sini dapat dilihat dari outputnya, contohnya pada variabel TPT atau tingkat pengangguran terbuka, nilai minimumnya adalah 3,820, kemudian kuartil satunya adalah 4,022, kemudian mediannya atau nilai tengah adalah 4,2, nilai min atau rata-rata adalah 4,416, kuartil tiganya adalah 4,428, dan nilai maksimumnya adalah 5,840. Nah, sebelumnya dapat kita lihat ya bahwa variabel tahun dan juga variabel jumlah penduduk ini memiliki tipe data yang integer, yang mana jumlah penduduk ini harusnya memiliki tipe data yang numerikan. Jadi di sini saya melakukan pengubahan tipe variabel dari jumlah penduduk yang sebelumnya data integer menjadi data numerik dengan menggunakan sintaksis training data jumlah penduduk sama dengan S numerik dari training data jumlah penduduk. Kemudian saya mengecek kembali dengan menggunakan sintaksis STR ini. Nah, pada outputnya dapat dilihat bahwa data dari jumlah penduduk sudah memiliki tipe numerik. Lalu lanjut kita ke pemodelan. Nah, sebelum saya melakukan pemodelan, di sini saya mendeklarasikan dulu setiap variabelnya menjadi nama-nama yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diingat. Seperti TPT ini merupakan data training TPT, kemudian lama sekolah adalah data training lama sekolah ber em, data tahunan. Lalu di sini saya pada model yang pertama saya menggunakan sintaksis LM sama dengan TPT sama dengan lama sekolah plus PDRB plus UMP plus penduduk miskin pada data training. Di sini saya menggunakan semua variabel pada data. Nah, dari outputnya dapat dilihat bahwa banyak sekali variabel yang tidak signifikan terhadap model. Nah, dari output tersebut dapat dilihat bahwa pada uji serentaknya nilai F statistik adalah 8,136 dan juga p-value-nya adalah 0,03198 yang mana nilai tersebut kurang dari 5%. Artinya minimal ada satu parameter yang signifikan terhadap model. Kemudian pada uji individu, parameter intercept, lama sekolah, PDRB, UMP, dan penduduk memiliki nilai p-value lebih dari 5%. Sehingga hal tersebut mengartikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak signifikan terhadap model. Nah, sementara parameter penduduk miskin signifikan terhadap model karena memiliki nilai p-value sebesar 0,00537. Nah, karena masih banyak variabel yang tidak signifikan terhadap model nih, saya melakukan pemodelan yang kedua dengan sintaksis LM TPT sama dengan 0 plus penduduk miskin. Di sini saya hanya mengikut sertakan variabel penduduk miskin dan mengabaikan interceptnya, sehingga saya mengikut sertakan angka 0 di sini. Jadi di sini dari outputnya dapat dijelaskan bahwa nilai R-square-nya meningkat menjadi 97,89%, diikuti dengan kenaikan R-square adjusted-nya yaitu 97,66%, namun pada model ini hanya terdapat satu parameter saja, yaitu penduduk miskin, sehingga model tersebut tidak dapat dikatakan sebagai model regresi linier berganda.
Maka dari itu saya membuat pemodelan yang ketiga, yaitu di sini saya tetap mengabaikan interceptnya, akan tetapi saya menambahkan variabel baru yaitu UMP dan menetapkan penduduk miskin sebagai bagian dari model juga. Nah, jadi dari outputnya di sini dapat dianalisis dari model tersebut, nilai R-squared-nya meningkat menjadi 98,65%, diikuti kenaikan adjusted R-squared, yakni 98,32%. Namun, pada model ini terdapat parameter UMP yang memiliki nilai p-value lebih dari 5%, artinya tidak signifikan terhadap model. Nah, karena terdapat variabel yang tidak signifikan terhadap model, saya membuat pemodelan baru, yakni dengan sintaksis LM tingkat pengangguran terbuka sama dengan UMP plus penduduk miskin. Artinya di sini saya mengikut sertakan interceptnya. Nah, dari outputnya di sini dapat dilihat bahwa semua parameter, semua variabel memiliki signifikansi yang lumayan untuk model tersebut. Dari model tersebut, nilai R-squared-nya turun menjadi 77,91%. Namun, pada model ini dapat dilihat bahwa semua parameter signifikan terhadap model, sehingga dari model keempat ini didapatkan persamaan regresi linear berganda, yaitu TPT sama dengan 3,877 kali 10 pangkat minus 06 UMP plus 1,283 penduduk miskin dikurangi 1,561 pangkat 10 kali 10 pangkat 01. Nah, kemudian di sini setelah mendapatkan pemodelannya, saya juga melakukan uji normalitas residual, yang mana residual dari model 4 ini saya visualisasikan dengan plot histogram dengan sintaksis his residual, main histogram residual. Dapat dilihat histogramnya adalah sebagai berikut. Kemudian saya juga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan memanggil library Nortest dan dengan sintaksis Lilly test residual. Nah, dari outputnya didapatkan nilai p-value sebesar 0,4658 yang mana nilai tersebut lebih dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Lalu saya juga menggunakan Kiki plot dengan sintaksis Kiki norm residual dan Kiki line residual. Didapatkan Kiki plot sebagai berikut. Nah, dari Kiki plot tersebut menampilkan sebaran data mengelompok dalam bentuk linear. Kemungkinan variabel bebas mempengaruhi langsung variabel terikat. Setiap perubahan pada X akan mempengaruhi perubahan pada Y. Nah, setelah uji normalitas, di sini saya juga menggunakan uji identik dengan uji homoskedastisitas dengan memanggil library LM-test dengan sintaksis BP-test model 4 Studentize F. Nah, dari outputnya didapatkan nilai value-nya adalah 0,9772 yang mana nilai tersebut lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan residual memiliki variansi yang konstan atau homogen. Kemudian yang terakhir, saya juga menggunakan independensi residual dengan uji autokorelasi Durbin-Watson dengan menggunakan sintaksis DW-test model 14. Nah, dari output tersebut maaf. Ya. Nah, dari outputnya di sini didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,4326 yang mana lebih dari 5%. Yang mana dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dari nilai residual.
Nah, dari uji dan juga analisis regresi linear berganda tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan 2020 dapat dijelaskan dengan tingkat upah minimum provinsi atau UMP dan juga jumlah penduduk miskin. Faktor yang mempengaruhi TPT antara lain adalah pendidikan, upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto, dan juga kependudukan. Namun, pada pemodelan regresi linear berganda tersebut masih ditemukan ketidaksignifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Artinya, tentunya selain dari variabel-variabel tersebut masih terdapat banyak variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur ini. Dan juga selain itu, data yang saya unduh juga kurang tepat untuk dilakukan pada analisis regresi linear berganda karena masih banyak variabelnya yang tidak dapat dijadikan parameter untuk uji regresi linear berganda ini. Nah, sekian presentasi hasil proyek akhir praktikum statistika dasar semester 1 dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.